Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kita sebagai manusia adalah makhluk pembelajar. Maka dari itu, dimanapun kita saat ini, bagaimanapun keadaan, situasi dan kondisinya, dan kapanpun, jadikan pengalaman kita, jadikan tindakan kita, jadikan aktivitas kita sebagai proses pembelajaran untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Saya atas nama Fikri, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palu, jurusan Pendidikan Agama Islam 3 semester 6. Dalam hal ini untuk memenuhi mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan, saya akan menjelaskan tentang mengenai teknik pemilihan lokasi bisnis dan kelayakan suatu bisnis. Oke, baik. Yang perlu teman-teman ketahui dalam memulai suatu bisnis, dalam melaksanakan suatu perusahaan, tentunya teman-teman harus menentukan planning atau rencana terkait dengan penentuan lokasi yang secara strategis. Nah, penentuan lokasi inilah yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan suatu bisnis kita ataupun kegagalan suatu bisnis yang kita jalani. Maka dari itu, penentuan lokasi yang secara strategis itu tentunya secara matang-matang harus diperkirakan di mana tempat untuk menentukan suatu lokasi yang kita ingin bangun atau ingin kita tempatkan untuk memulai suatu produksi kita, dengan melihat dari berbagai situasi atau dari berbagai tempat dan juga modal yang kita keluarkan. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, akan tetapi layak untuk ditepati untuk menjadi suatu proses dalam kelancaran bisnis kita itu sendiri. Kemudian mengenai tentang yang perlu kita perhatikan adalah faktor-faktor yang strategis dalam pemilihan lokasi bisnis itu harus kita perhatikan. Yang pertama itu mengenai tentang tahapan pertama itu tentang lokasi usaha yang mudah terlihat. Nah, maksudnya di sini lokasi yang mudah terlihat ini kita menempatkan suatu bisnis, kita menempatkan suatu tempat. Ketika kita memulai produk, kemudian kita menempatkan suatu tempat, itu harus benar-benar di dalam atau di lingkungan masyarakat yang terlihat secara jelas oleh masyarakat, agar lingkungan di sekitar kita tahu bahwa tempat tersebut adalah tempat pembangunan lokasi untuk bisnis kita. Kemudian tahapan yang kedua yaitu biaya membangun atau sewa tempat usaha. Nah, ini juga menjadi salah satu penting. Kita dalam pemilihan suatu tempat atau membangun tempat itu kita melihat dari modal yang kita keluarkan. Dalam artian di sini dalam membangun suatu bisnis, tentunya ini dalam berbagai aspek itu biaya ini sangat diperlukan. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, akan tetapi layak dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu akses yang mudah dijangkau. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting. Karena kenapa? Karena dengan tempat yang kita tempati atau lokasi tersebut itu harus mudah dijangkau oleh masyarakat.
entah itu masyarakat kalangan bawah, kalangan atas, itu harus sesuai agar keberhasilan bisnis kita berjalan sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan kita. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah hubungan sosial dengan konsumen. Nah, ini harus kita perhatikan teman-teman. Ini merupakan sebuah situasi di mana secara verbal komunikasi kita terhadap konsumen itu sendiri itu menjadi suatu hal yang menarik dalam suatu tindakan sosial, entah itu dari berbagai perilaku, sikap, atau tatanan-tatanan yang menjadi kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kita harus kontrol, kita harus menjalani suatu hubungan baik dengan masyarakat lingkungan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu terkait masalah perjanjian bisnis dan perusahaan usaha. Artinya di sini terkait masalah perizinan bisnis dan usaha. Jadi dalam suatu pemilihan tempat, tentunya kita harus memberitahukan kepada pihak yang memang betul-betul memiliki kekuasaan seperti pemerintah ataupun rakyat lingkungan sekitar, agar kita dalam membangun suatu bisnis tersebut itu secara izin dapat benar-benar sesuai dengan administrasi dan peraturan pemerintahan itu sendiri. Kemudian selanjutnya tentang dalam menguji kelayakan bisnis. Nah, kelayakan bisnis ini merupakan sangat penting untuk diuji, teman-teman. Ini merupakan suatu penelitian yang mana yang berperan di sini tentunya ini para investor atau para kalangan usaha-usaha yang mendirikan suatu bisnis. Itu harus benar-benar mengetahui sampai di mana kepuasan konsumennya, sampai di mana tindakan, sampai di mana apakah ini hasil produksinya ini sejalan dengan keinginan konsumen itu sendiri agar layak untuk diproduksi untuk selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kelayakan. Dalam kelayakan penelitian aspek sosial, dalam kelayakan tersebut, dalam menguji kelayakan bisnis tersebut, itu harus melalui berbagai penelitian secara tahap menahap. Itu pada dasarnya itu kita melihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu adalah aspek hukum, kemudian aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek kebudayaan, aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan. Nah, dengan penelitian dari berbagai kelayakan bisnis ini, setelah kita uji secara kita teliti secara kuantitatif dan kualitatif, ini merupakan sesuatu hasil yang betul-betul kita ambil dalam kesimpulan terkait hasil kelayakan bisnis yang kita jalani tersebut. Sekian dari penjelasan dari materi saya sedikit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.